Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Perkenalkan, nama saya Arzeti dan rekan-rekan saya ada Firdasari, Alberto, dan juga Said Sevan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ibu dengan tema toleransi beragama. Sebelum kita memulai wawancaranya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama Ibu Haja Rosnawati. Baik, jadi kita sudah tahu sendiri tentang narasumber kita kali ini atas nama Ibu Haja Rosnawati. Jadi Ibu, sebelum kita memulai wawancara ini, terima kasih sudah bersukarela atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Jadi kita langsung saja untuk memulai wawancaranya. Jadi saya akan memberikan satu pertanyaan dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Pertanyaan pertama, jadi Ibu kan sebagai tokoh masyarakat, gimana Ibu berbaur dengan masyarakat di sekitar sini? Kalau Ibu berbaur dengan masyarakat sekitar sini, Ibu tidak memandang dia dari mana, tidak memandang suku apa, dia tidak memandang agama apa. Karena kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu dari nenek moyang yang sama. Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang toleransi antar beragama? Kalau menurut Ibu, toleransi beragama itu bagusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ini berasal dari satu nenek moyang. Kita manusia itu tidak ada perbedaan. Mengenai keyakinan kita masing-masing itu urusan kita dengan Tuhan. Karena nanti di hadapan Tuhan kita tidak dibeda-bedakan. Karena semua kita ini adalah ciptaan dari Tuhan dan nenek moyang kita satu, yaitu Adam dan Hawa, atau menurut dari yang non-muslim itu Adam dan Eva. Jadi kita tidak bisa bermusuh-musuhan, kita tidak bisa membeda-bedakan, kita semuanya manusia sama. Baik, yang kedua, apa bentuk kerukunan dan toleransi umat beragama di lingkungan sekitar Ibu? Kalau Ibu seandainya ada saudara Ibu atau teman Ibu yang beda keyakinan, kalau ada mereka kena musibah atau ada hajat duka pun ataupun ada sukacita, ada perkawinan, Ibu akan hadir. Karena bagi Ibu tidak ada perbedaan. Dan menurut Ibu, kita wajib kita menjalin kasih sesama manusia. Karena apa? Kalau tidak ada tali kasih di dalam hidup kita tidak akan berkah. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan dan terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, perkenalkan nama saya Alberto Sinedin Kaja dan ada juga rekan saya yang bernama Arzeti, Firdasari dan juga Said Sevan Ikrimah Asegaf. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak Ustadz dengan topik toleransi beragama. Jadi sebelum kita mulai, boleh tahu nama Bapak Ustadz siapa? Nama saya Muhdar Asegaf. Oke, nama Bapak Pak Ustadz Mundar Asegaf. Baik, kita sudah mengetahui sendiri narasumber kita itu kali ini adalah Bapak Ustadz Mundar Asegaf. Jadi sebelum kita memulai wawancara ini, terima kasih sudah bersukarela menjadi narasumber dalam wawancara kita kali ini. Jadi bisa kita langsung mulai wawancaranya Bapak Ustadz ini sebagai tokoh agama. Jadi kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Baik, kali ini saya akan bertanya kepada Ustadz, bagaimana menurut Bapak Ustadz, apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalin kerukunan antar umat beragama? Oke, bismillah. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ketika berbicara tentang toleransi, khususnya daerah Sumba Timur, toleransinya itu sangat tinggi. Kalau seandainya kita mau melihat contoh, banyak sekali contoh yang ditunjukkan oleh kita dari masyarakat-masyarakat yang menunjukkan toleransi itu. Ketika kita melihat di hari Idul Fitri atau hari raya umat Nasrani, itu orang-orang yang saling menghargai atau saling toleransinya itu ketika hari Natal itu banyak yang membersihkan
masjid, membersihkan gereja, membersihkan gereja. Adapun yang menyumbang ke saudaranya, menyumbang kue ataupun menyumbang air minum, itu sangat banyak, khususnya daerah Sumba Timur. Namun sebaliknya, ketika kita yang beragama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, orang-orang non-muslim ini, Nasrani ini berdatangan membersihkan masjid. Kalau misalkan kita sholat Idul Fitri, itu mereka menjaga tempat-tempat ibadah. Nah, itu yang menjadi faktor pendukungnya. Adapun menjadi faktor penghambatnya itu, kita melihat ada beberapa yang tidak mendukung toleransi itu ya. Kayak misalkan toleransi itu tidak bisa bercampur dengan hal-hal dunia. Sedangkan kita khususnya kita yang beragama Islam itu toleransi itu dijunjung sangat tinggi, sangat tinggi. Apalagi dalam hal-hal dunia. Kalau dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal agama itu memang beda. Itu memang tidak bisa kita campuri dengan urusan toleransi. Tapi kalau misalkan dalam hal-hal dunia, memberikan makan, memberikan minum, menjaga tempat ibadahnya, tidak masuk ke tempat ibadah ya, tidak masuk ke tempat ibadah, menjaga tempat ibadahnya saja, itu sudah kami tunjukkan. Namun ada orang-orang yang tidak mau toleransi seperti itu, mereka tidak mau mencampuri seperti itu. Nah, ini yang menjadi faktor penghambatnya. Sedangkan dalam agama kita Islam itu sangat ditekankan untuk saling bertoleransi sama kita, sama manusia, apalagi dalam urusan dunia. Oke, baik. Bagaimana cara Bapak Ustadz menerapkan toleransi beragama di lingkungan sekitar? Kalau seandainya kita mau menerapkan toleransi di lingkungan kita, khususnya di tetangga samping rumah kita, yang paling sering kita lakukan yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kebutuhan kita sehari-hari sebagai umat manusia. Kita misalkan makan nih, misalkan siapa namanya? Sevan ya. Misalkan Sevan di rumah makan, terus Sevan di rumah banyak makanan gitu, masaknya lebih. Nah, dalam agama kita diperintahkan untuk berbagi, walaupun itu cuman kuahnya saja. Jangan sampai tetangga kita itu menghirup aromanya, sedangkan tetangga kita tidak merasakannya. Maka dari itu diperintahkan untuk berbagi. Siapapun tetangga kamu, mau dia Islam, mau dia Nasrani, mau dia Katolik, mau dia Buddha, siapapun tetangga kamu harus berbagi. Itu menjadi pegangan kita, dan saya kira ini bukan cuma di agama Islam saja, ini di semua agama memerintahkan untuk bertoleransi, khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun yang paling dekat tetangga kita. Harus kita bertetangga dengan yang baik-baik, karena tekanan dari Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, tidak beriman seseorang kalau seandainya dia tidak memuliakan tamunya atau tidak memuliakan tetangganya. Nah, maka dari itu kita harus memuliakan tetangga kita. Memuliakan tetangga kita itu bentuk dari toleransi yang sangat tinggi begitu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ustadz. Kita akan akhiri wawancara ini. Sekian dan terima kasih. Baik, bersama saya Gilbert Josinda Silva. Nah, untuk narasumber yang kami hormati yakni tokoh masyarakat, Ibu Haja Rosnawati, dan juga tokoh agama Ustadz Musdar Assegaf. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih. Baik, jadi saya di sini untuk menyimpulkan hasil wawancara dari rekan-rekan saya. Tidak perlu berlama-lama lagi, seperti yang kita ketahui, topik pembahasan kali ini mengenai toleransi beragama. Sedikit saya jelaskan, toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta mencela ataupun menghina agama lain, dengan alasan apapun. Kesimpulannya, toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Jika setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan terjalin dengan tentram dan damai. Terima kasih. Can you go?